Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi semua orang percaya yang ada di ibadah pada pagi hari ini. Baik sebagai orang dewasa, pemuda-pemudi, dan anak-anak. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14. Kita diantar dari satu tema permulaan penderitaan zaman baru. Permulaan penderitaan zaman baru terbaca dari Nats ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa yang disampaikan Yesus berkaitan dengan pertanyaan para muridnya dalam percakapan mereka di Bukit Zaitun adalah hal yang berhubungan dengan ketika Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem. Saat Yesus masuk dan melihat hal-hal yang tidak boleh terjadi di dalam bait Allah atau pelataran rumah Allah. Dalam kesaksian Injil Matius pasal 21, kalau kita baca secara khusus ayat 13, Yesus katakan, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Dari hal ini berkelanjutan sampai dengan pertanyaan murid-muridnya pada pasal 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini kelanjutan dari ayat pertama dan kedua yang sesungguhnya berbicara tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Lalu dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dipisahkan lagi. Ayat 3 sampai dengan 14 merupakan permulaan penderitaan. Hal-hal yang disampaikan oleh Yesus di sana. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari pada ayat 2 dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Itu kaitannya dengan di ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ibu bapak saudara-saudari, ini berbicara tentang bangunan dalam arti rohani. Yesus tidak menegur proses pembangunan gedung secara fisik, rohani atau gedung pelayanan secara fisik. Bangunan-bangunan yang kita tempati sebagai bait Allah secara fisik. Yesus tidak menentang. Tapi yang Yesus mau berbicara adalah bangunan-bangunan Allah secara rohani. Kisah ini tidak jauh berbeda dengan kisah minggu lalu. Pada 1 Tawarik 17, itu Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Dalam pasal 17 ayat 16 sampai 27 dari doa syukur Daud, itu Daud menerima petunjuk Allah lewat Nabi Nathan. Ketika niat Daud untuk membangun bait Allah secara fisik, membangun rumah Allah dengan maksud tujuan supaya tabut perjanjian Allah tidak lagi ada di tenda-tenda,
tidak ada lagi di kemah-kemah. Karena dalam tradisi orang Yahudi, mereka melihat posisi tabut itu ketika ditempatkan pada tenda tertentu, dan pada saat tertentu tenda itu sudah dilihat tidak layak lagi, maka dibangun tenda yang baru. Pindahkanlah tabut itu ke dalam tenda yang baru. Jadi ini menjadi tradisi, dan Daud melihat tidak boleh tabut perjanjian Allah itu harus ada di rumah Allah. Tetapi ibu bapak saudara-saudari orang-orang percaya yang hadir, ternyata Tuhan bilang melalui Nabi Nathan bukan. Kalau kita baca 1 Tawarik 17 ayat 4, Tuhan bilang bukan kau yang bangun. Artinya Tuhan mau bilang sama Daud, saya punya kerinduan untuk memberitahukan kau tentang kau punya keturunan. Akhirnya di ayat 17 itu Daud di dalam doanya dari ayat 16 dan 17, 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 dan 17, Daud melihat rentetan manusia yang akan hadir dari keturunan dia. Bapak Ibu saudara-saudara, ini peristiwa ribuan tahun. Daud sudah mendapat penglihatan itu tentang keturunannya. Sehingga kalau kita membaca Injil Matius, Markus pasal 10 dan Lukas berbicara tentang orang lumpuh atau orang buta yang disembuhkan. Ada satu orang buta yang namanya Bartimeus. Bartimeus duduk itu di pinggir jalan, diminta-minta, didengar orang lewat, rame-rame ditanya, ini siapa yang lewat? Oh ini pejabat ini, oh ini tentara Romawi, oh ini. Dan saat Yesus dan murid-muridnya lewat, ditanya, siapa yang lewat? Dia bilang, Yesus, guru. Apa yang disampaikan menjadi permintaan dia? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ternyata ribuan tahun Bartimeus dalam hikmat Allah, dia tahu bahwa Yesus itu anak Daud. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, bagian ini berkaitan dengan pembacaan kita. Di ayat 5 dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka yang menyesatkan banyak orang. Ini tanda-tanda akhir zaman, toh. Ini yang Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, sebagai orang-orang percaya kita melihat itu. Namun arti yang sesungguhnya dari apa yang menjadi persoalan yang disampaikan oleh Yesus adalah berkaitan dengan bait Allah. Berkaitan dengan rumah Allah secara rohani. Apa yang dikatakan Yesus dalam pembacaan di ayat 2 dari pasal 24 ini, itu digenapi pada tahun 65 sampai 70 oleh Kaisar Nero. Ini kaisar yang paling kejam dari Roma. Ternyata bangunan yang indah secara fisik itu dihancurkan, dirobohkan, diporak-porandakan. Tetapi bangunan secara rohani yang Tuhan katakan, yang kita sudah tahu bahwa Tuhan bilang tentang manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, berkaitan dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya bagi kita, maka tema kita yang mengantarkan kita tentang permulaan penderitaan zaman baru. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari bersama dari pembacaan ini dan tema yang diberikan. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya saja,
tetapi siap untuk menderita. Siapa yang setia, siapa yang bertahan dalam penderitaan itu, dia akan selamat. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita sekarang ada di dalam zaman itu. Tawaran-tawaran ekonomi atau kondisi ekonomi mempengaruhi kita sehingga memberi pilihan. Saya mau tetap percaya pada Yesus atau saya mau ikut cepu kebutuhan makan minum sehari-hari. Saya mau pegang firman Tuhan atau saya mau pergi mencari makan minum untuk keluarga. Dan ada yang dikehendaki Tuhan, ada yang Tuhan berkenan, ada yang Tuhan sudah atur, ada yang ketong bikin dan ketong mau sendiri. Ada yang cari cepat dapat uang dengan cara yang tidak benar. Ini bagian yang kita mau lihat pertama. Bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya Bapak Ibu, tapi kita juga siap untuk menderita bersama dengan Dia. Kalau kita tidak memperhatikan itu dengan baik, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 itu akan dialami oleh kita. Secara khusus di ayat 17 dikatakan, di sana saya baca bagi kita semua. Dikatakan demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ingat, catatan ini memberitahukan kita yang membuat kita mengalami penderitaan, mengalami bermacam-macam hal yang tidak menyenangkan, itu kelakuan kita sendiri. Jangan bilang orang lain, jangan tuduh orang lain, itu dosa besar. Jangan jadi saksi dusta, itu kata hukum Tuhan. Koreksi diri sendiri. Lihat diri sendiri. Saya mengalami ini, mengalami itu, hal-hal yang saya tidak senang. Pengkhotbah 12 ayat 1 bilang, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, atau tahun-tahun yang malang. Ingat Tuhan. Sehingga bagian pertama dari pembacaan kita dari tema permulaan penderitaan zaman baru, itu kita siap menderita. Ikut Yesus itu menderita. Harga harus dibayar. Karena Yesus bilang, tidak tahukah kamu bahwa rumahku adalah rumah doa. Pada pembacaan kita di minggu lalu, 1 Tawarik 17 ayat 16, itu Daud berdoa. Masuk di ruang khusus, dia berdoa. Maka Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Maka Bapamu yang di tempat tersembunyi akan menjawab. Ini yang terkadang Bapak Ibu Saudara kita tidak lakukan ini. Kita hanya mau yang enak-enak, yang mau yang biasa-biasa, tidak mau yang mau kita yang dikehendaki Tuhan. Kita diajar, kita diberitahukan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita harapkan, harus berdoa. Harus jadikan tubuh ini bangunan rohani, tempat bait Allah, roh Allah diam di dalamnya. Ini Yesus bicara soal itu. Yesus tidak bilang, apa yang harapan kamu bangun gereja besar yang megah, yang menjadi ikon di tanah Papua. Tapi kalau manusianya tidak dibangun. Saya selalu bilang sama sesama pelayan, kamu bikin materi banyak-banyak,
Tapi kalau kamu bisa lakukan, saya kasih jempol. Kalau tidak bisa lakukan, Tuhan tanya. Minta pertanggungjawaban. Bukan hari ini. Jadi kami para pelayan itu bertanggung jawab. Saya dan teman-teman bertanggung jawab. Ternyata para pelayan juga lebih senang daripada menderita. Melayani Tuhan mau yang senang-senang saja, yang enak-enak saja. Tidak mau yang susah. Suatu waktu saya berdebat dengan calon-calon vikaris Dora. Karena dari sinode kasih pilihan toh, isi format itu. Pilih mau jadi pelayan umum kah, menjadi struktural kah, atau menjadi pelayan umum yang karena suami atau istri yang kerja. Wah, itu enak sekali. Dulu kami tidak. Kok kerja di instansi pemerintah atau di swasta baru kok perlu. Kalau kau tidak kerja, tetap masuk struktural. Itu siap ditempatkan di seluruh klasis di tanah Papua. Enak sekali sinode kasih kertas, kau pilih, kau isi. Kau lagi kerja di kantor mana? Kau pemaitua kerja di kantor mana? Oh sudah, kau ikut maitua. Oh kau ikut suami. Enak sekali. Kalau begitu harus jadi pendeta sudah. Pergi kerja di kantor-kantor sudah. Supaya banyak STH di kantor-kantor sana, SST, banyak di kantor-kantor. Kalau mau jadi pendeta, mau jadi pelayan ya siap menderita. Saya tanya, kenapa kamu pilih ke pelayan umum? Kakak, supaya kita ada di kota. Itu yang keliru. Itu yang salah. Kalau Anda punya NIP silakan. Anda punya NRP silakan. Kalau tidak, jangan jadikan itu. Ini hal yang pertama Yesus bilang dari bagian ini. Untuk menjadi orang Kristen, itu siap untuk menderita. Menjadi pengikut Yesus, siap untuk menderita. Yesus bilang, barang siapa mau mengikut saya, dia harus memikul salibnya dan mengikut saya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kesaksian Injil Matius 24 ini, kita bersama melihat diri kita bahwa kita ini bait Allah. Kita ini rumah Allah, rumah Allah. Kita dengar pujian yang biasa anak-anak sekolah minggu nyanyikan. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihatlah ke dalam, gereja adalah orangnya. Bukan gedung, saudara. Bukan menara yang besar, tinggi, megah di sana. Gereja itu saya dan saudara. Amin. Itu yang dilihat Tuhan. Tuhan tidak bicara kamu bangun pengharapan menara sampai 7 ke 8 menara sana. Tuhan bilang bangun dulu umatku. Itulah bait Allah yang sesungguhnya. Supaya dorang tidak hancur. Supaya dorang tidak runtuh. Dorang tidak dipecah belahkan. Ini kita. Supaya jangan jemaat lari. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak sebagai orang percaya. Hal yang kedua Tuhan bicara soal itu. Tuhan bilang tentang diri ini. Bukan nanti semua terjadi sampai akhir zaman. Kita jemaat pengharapan pikul kita gereja besar di bawah bangunan fisik dibawa-bawa ke surga sana. Terada. Setiap orang akan masuk. Tuhan buka buku kehidupan Tuhan lihat. Masuk. Tidak. Terus kamu bilang apa? Asal-asal waktu membangun gereja pengharapan sekian miliar.
Kok pemilihan bayar sapunya? Tulisan di sini mau hapus. Terada. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Kita harus melihat diri kita. Jangan kita jadikan diri kita seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 21 ayat 13. Yang Yesus bilang, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Hati-hati. Kalau sarang penyamun itu Tuhan, dia akan bertindak dengan keras. Jangan kita bilang kita ini sudah baptis, sudah sidi, sudah nikah bagi yang berkeluarga. Bukan jaminan. Tapi hidup kudus di hadapan Tuhan. Setia sampai mati, itulah jaminan. Hal yang ketiga, kita mau melihat dari tema permulaan penderitaan zaman baru. Berbicara tentang setia sampai mati. Saya mengajak jemaat, mari kita buka Wahyu pasal 3 ayat 10. Kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama Wahyu pasal 3 ayat 10. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Berbicara tentang kita tekun, kita setia. Kita ada di dalam bagian ini, saudara. Tekun berarti kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang diajarkan, apa yang diberitahukan. Jangan masuk telinga kanan, keluar lagi. Itu hati-hati. Saudara dan saya, itu firman dia harus tinggal, harus masuk dan ada di lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau kita mengikuti kisah Raja Daud, Daud itu bukan orang yang gagah, orang yang hebat. Dia hanyalah gembala. Gembala yang hanya jaga domba paling sedikit sekali. Menurut kesaksian firman itu hanya di bawah 5 ekor. Orang kira Daud jaga domba banyak, tidak. Domba sedikit. Tapi dalam pekerjaan itu Daud punya waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Daud punya hati untuk terus berdoa dan menaikkan doa itu lewat nyanyian. Ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, Nabi Samuel, untuk mengurapi salah satu anak dari keluarga Isai. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak bilang begini sama Samuel, kau pergi di keluarga Isai, saya pilih Daud. Tuhan tidak kasih tahu itu. Tuhan mau mengukur cara pandang Samuel dalam memilih anak-anak Isai, salah satunya untuk menjadi raja. Tuhan tidak bilang begitu. Kau pergi di keluarga Isai, saya pilih Daud. Kau rapi dia. Kau cari yang nama Daud. Yang lain jangan. Tidak. Tuhan bilang, saya pilih salah satu anak dari keluarga Isai. Kau pergi urapi dia jadi raja. Samuel bilang, aduh, tapi nanti Saul marah karena nanti didengar saya pergi ke Bethlehem. Dia bilang begini, saya pergi bawa saya punya korban, makan siang, dan saya makan buat korban dan makan siang di situ. Tapi ingat, jangan kau makan dulu sebelum kau urapi. Ibu bapak saudara-saudari, apa yang terjadi? Eliab, Syama, Abinadab, orang-orang yang adalah tentara-tentara Israel. Kita bayangkan tentara toh. Kalau tentara sekarang hanya pegang senjata, jadi tidak terlalu ini. Tapi tentara dulu pegang apa? Pegang perisai, pedang atau tombak. Itu berat sekali. Itu butuh fisik yang kuat. Orang yang kekar, orang yang tegar.
Tapi tentara sekarang hanya ransel, tenteng senjata, selesai itu. Sangkur, kalau komandan pasti pistol. Kalau bawahan, sangkur, tergantung. Selesai itu. Jalan biasa. Tentara-tentara zaman itu, pegang perisai yang bulat besar dari besi itu. Berat apa? Jadi jelas, dia punya fisik itu mantap sekali. Lewat-lewat. Sampai bilang, aduh ini sudah. Karena Saul itu gagah tuh. Jadi pasti Tuhan pilih di keluarga saya juga anak yang gagah. Langsung Tuhan bilang sama dia, jangan kau pandang paras dan perawakannya. Apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Baru saya mulai mengerti. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu nama. Ternyata Tuhan mau melihat Samuel. Samuel dipilih bagaimana cara memilih dia. Ternyata Samuel tidak ambil keputusan sendiri. Samuel mendengar Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, kau tanya sudah. Sudah habiskah Isai kau anak-anak? Oh masih ada satu. Dia ada di hutan sana, ada jaga-jaga domba. Panggil dia dulu. Baru muncul, baru kelihatan. Langsung Tuhan bilang, kau berdiri sudah. Ambil kopu minyak, urapi dia. Dia tidak pilih. Wah, yang gagah-gagah, yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng, yang perkasa sekali Tuhan tara pilih. Inilah saudara. Hal yang ketiga yang mau kita melihat. Tuhan mau melihat kita dari sisi itu. Ketika semua berakhir, ketika zaman baru itu datang, Tuhan minta bait Allah yang sesungguhnya. Bait Allah rohani. Diri saudara dan saya harus menjadi rumah di mana Allah diam di dalam. Kalau Allah tidak diam di dalam, kalau kita tidak tekun memegang firman Tuhan, kita tidak setia dalam melakukan firman Tuhan, saudara dan saya akan tersingkir. Saudara dan saya akan tidak lagi menjadi bagian di rumah Bapa di sorga. Marilah lewat 3 hal ini. Pertama, kita dipanggil. Kita siap untuk menderita. Hal yang kedua, mari kita jaga kekudusan rumah Allah ini. Jangan saudara persalahkan ketika saudara mengalami sesuatu dalam diri saudara. Berarti ada kesalahan yang saudara buat. Ada kesalahan yang kita buat. Dan yang ketiganya, Tuhan tidak tanya kita orang punya apa yang kita bangun di dunia ini secara fisik. Tuhan tanya rumah rohani ketika dia datang kembali. Siapa yang sudah jadikan dirinya rumah rohani, rumah di mana baik roh Allah diam di dalamnya, silakan bersama dengan Tuhan di rumah Bapa di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.